masalah desa ini sebenarnya dulu dipegang oleh termasuk namanya Raden Anji. Dia berasal dari Dasar Lekong. Dengan Raden Rarang, ya diberi nama Raden Gede yang di sini. Nah, pada tahun 1915 ya. Pada tahun 1915 dari situ Raden Gede ini dia sebagai petugas di kedistrikan. Namanya kita di sini dulu bukan kecamatan, masuk di Anjani ini kedistrikan. Nah, di Lombok Timur terdapat 4 kedistrikan: Pringgabaya, Selong, Sikur, dengan Sakra. Di situ kedistrikan pada saat itu. Nah, jadi Raden Gede ini minta kepada Raden Gede supaya tanah ini diserahkan kepada kepada masuk desa Ai Anyar, sekarang menjadi desa Sukamulya. Nah, itu diminta pada tahun itu. Namun pada saat itu Raden Anji ini bersitegang, tidak mau menyerahkan tanah tersebut, tanah kita yang sekarang yang kita duduki ini. Karena ketegangannya itu, maka lanjutlah dia menjadi persengketaan, diserahkan lagi kepada pemerintah, termasuk penghulu, kalau tidak salah, penghulu di kedistrikan oleh Raden Gede. Nah, beberapa tahun kemudian maka dia termasuk Raden Anji kalah, dan syaratnya supaya orang Dasar Lekong itu sudah tetap di sini. Nah, begitu dia. Nah, tapi ternyata pada saat itu juga betul sudah yang penduduk di sini di dalam hutan, di hutan itu ada yang sudah masuk membuat kubu-kubu masing-masing tempatnya. Ada Dasar Lekong, Ai Anyar, Jantuk, Suralaga, dan lainnya. Nah, karena yang demikian, karena dia kemenangannya ini termasuk kemenangannya Raden Gede, jadi seolah-olah pada saat itu karena penduduk masih kurang, rupanya dilihat di situ pada saat itu, maka diajaklah tetangga-tetangga ini supaya masuk di tempat kita ini supaya jumlah penduduk cukup banyak. Termasuk kita di sini 10 desa yang masuk. Dasar Lekong, Ai Anyar, Jantuk, Rempung, Padamara, Lenet, Suralaga, Penaka, Banjar di sini termasuk Banjar itu 2 orang anu, 2 orang Bajar, kayak Kabar Rubo, dan yang ke-10 Penaka sudah ya, Suralaga juga. Jantuk, Rempung, Ai Anyar, Suralaga, Dasar Lekong, Lenet, Derumbu, Banjar, Padamara, Mas Bage, Rarang yang perkara ini. Nah, itu yang ada
pada saat itu di situ dikumpulkan semuanya di sini. Maka pada saat itu pada tahun 1917 di situ tempatnya dibuka desa hutan di tempat kita ini tahun 1917. Pada saat itu masih zaman Belanda, yang diberi nama oleh orang-orang kita pada saat itu orang Sasak ini namakan kuntlir bahasa lain kuntlir. Nah, kuntlir ini menurut yang saya dengar dari orang tua dulu memberitahu kita, dia mempunyai istri pada saat itu melahirkan seorang putri. Di sini dulu waktu pertama saya diberitahu namanya Dewi Anjani anaknya. Tetapi di sejarah yang sudah oleh almarhum kepala desa yang meninggal kemarin, dia dapat namanya Nanjani. Nah, jadi bisa saja dalam hal ini tidak usah kita permasalahkan, tetapi Anjaninya sudah ada di situ semuanya. Jadi mendekatilah dia seperti apa yang dikatakan dan apa yang saya dengar. Nah, itulah sejarah berdirinya desa Anjani ini. Akhirnya Anjani diberi nama terus langsung, namanya Anjani sampai sekarang. Dan kebetulan juga pada saat baru-baru ini masih almarhum Datuk Maulana pernah mengadakan pengajian di masjid kita di Anjani. Di situ beliau mengartikan nama Anjani ini adalah terlepas dari bahaya. Begitu kata beliau. Jadi betul-betul kita lihat bagaimanapun juga ributnya luar biasa. Tidak pernah terjadi sampai di desa-desa lain. Nah, itulah desa Anjani ini dalam arti mengatakan Anjani ini artinya adalah terlepas dari bahaya. Di kenyataan kita lihat sekarang ini betul. Nah, inilah Anjani. Nah, pada saat itu terjadi karena banyaknya penduduk sudah dilihat. Jadi bagaimana cara supaya dia bisa dijadikan menjadi desa? Maka jadilah desa ini pada tahun 1917. Di situ tempatnya dijadikan Anjani. Dan namanya dulu pada saat orang kanggo-kanggo dengan yang boleh yang marah bahasa Sasakti dengan dikanggo-kanggo kancan-kancan bangsawan itu yang tinggal di sini, kebetulan Raden Gede dari Lalang, jadi rupanya ditunjuklah dia Mami Saleh ini menjadi kepala desa. Jadi tidak seperti yang sekarang pemilihan. Nah, pada saat itu maaf ya, namanya saya sudah nyusun orang lupa, tapi saya masih bersyukur masih bisa kita bertemu. Tuhan masih memberikan saya hidup. Alhamdulillah walaupun demikian. Nah, ini pada saat yang pertama kepala desanya namanya Mami Saleh. Lalu ayah Mami Saleh itu, Mami Saleh ini asalnya juga jadi Rarang yang ada tinggal di sini sampai sekarang ada bekarangannya itu masih sampai sekarang ada, itu dinamakan Pedaleman. Nah, ini
Beliau itu almarhum menjabat sebagai kepala desa Mami Saleh ini dari tahun 1918 sampai tahun 1930. Itu beliau. Jadi termasuk dia menjabat selama 28 ya. Enggak, 22. 12 tahun ya. 80 dari 18 sampai 30. 12 tahun. 12. Berapa? 22 tahun. 22 tahun. Nah, sudah itu diganti oleh anaknya. Namanya Lalu Sinarep, bukan Mami Sinarep, Lalu Sinarep. Itu namanya beliau. Dia itu menjabat dari tahun 30 sampai tahun 60. Beliau yang lama sampai 30 tahun. Nah, sudah itu diganti lagi oleh almarhum juga Bapak Marolah. Nah, beliau itu menjabat dari tahun 60 sampai tahun 65. Itu Pak Marolah. Nah, sesudah itu barulah saya masih kecil, berumur 25 tahun. Masih kecil. Pada saat itu saya rasanya tidak mampu sampai saya sudah mau berhenti. Baru sebulan rasanya tidak mampu. Tetapi luar biasa namanya kalau kita minta pendapat kepada orang tua. Ada saja saran dan pendapatnya pada kita. Saya minta terus terang aja, pada saat itu saya minta supaya saya berhenti jadi kepala desa. Dia tanya saya, berapa calon pada saat itu? 3 orang, Pak. Pak Bu, ntar kalau hilang menjadi manusia, kata orang tua ini, ntar hilang. Ara ilmu lek kamu, lagu dek man tahu, empeh jaga tahu nanti ya. Gawe dulu pegawaian dia ni matin dulu. Deman pegawaian roh milih memlengkah. Manusia antara lalu jadi manusia manusia. Nah, begitulah saya pendapat, begitulah yang pada saya. Mudah-mudahan anak-anak kami atau saudara-saudara kita yang sekarang ini jangan terlalu cepat mengeluh dalam segala pekerjaan. Memang pahit, kecil, kejam, bengis, tangis, tertawa itu selalu ada kalau dalam pekerjaan. Selalu ada. Tapi jangan sampai terutama pada anak-anak pelajar, adik-adik, anak-anak pelajar ini. Jangan terlalu cepat merasa mengeluh di dalam masalah ini. Maaf, sejarah jadi sudah sampai di situ sejarah. Jadi saya ini seolah-olah mengisi otaknya adik-adik di semuanya, anak-anakku semua. Anak saya luar biasa. Turun saya mengajar dia ini bukan saya membanggakan diri untuk apa namanya soal ajum-ajuman, bukan. Tapi begitulah pikiran saya pada saat itu. Anak saya sudah 16, tapi meninggal 1, tinggal 15. Bayangkan. Sekolah saya hanya diserahkan dengan SMP sudah orang tua. Tapi disalahkan siapa? Jangan salahkan orang tua. Pada saat zaman itu, orang tua hanya itulah batas pemikirannya. Kalau kita diajak ke Bintaro, sampai di rumah ceritanya rumahnya bagus orang di sana. Nggak pernah dia berpikir bagaimana caranya supaya bisa buat rumah seperti itu. Nah, kalau kita sekarang ini harus berpikir lebih daripada itu. Nah, itu saya pikir saya karena SD.
Saya masukkan anak saya sekolah sampai kuliah, itu hanya 2 yang tak mau kuliah. Yang dari sekian, alhamdulillah sudah selesai 13 Pak. Dari mana biayanya? Jangan khawatir, biaya sudah Tuhan tetap memberi kita, asalkan kemauan yang perlu. Kemauan itu yang perlu. Nah maka dari itu, sebagai mungkin ada pelajar yang ada di sini sekarang di sini ini, jangan sampai mematahkan hati orang tua. Belum selesai sudah kawin, belum apa-apa sudah punya anak, jadi patah perasaannya. Kalau sudah selesai kuliah, selesai apa, kasih hiburan orang tua itu selama beberapa tahun, cucikan dia bersih-bersih pakaiannya. Jadi bangga rasanya orang tua itu sudah membiayai kita di dalam masalah pendidikan. Nah ini, nah begitulah sejarah hidup kita, sejarah bagi pada saya di dalam masalah tekad dalam pendidikan. Nanti mungkin ada juga yang gitu di di sekolah kita yang di NW ini, nanti juga saya bongkar sedikit supaya menjadi pikirannya adik-adik. Nah itulah sebenarnya bapak-bapak, adik-adik semuanya, anak-anakku semua dalam hal ini. Jadi saya menjadi kepala desa dari tahun 19 di sini 65 katanya, yang sebenarnya tahun 66 sampai tahun 88, dan ditambah lagi saya 2 tahun 88 sampai tahun 90. Ya termasuk saya dari 66 sampai 90 jadi kepala desa. 24 tahun. Nah, jadi begitulah lamanya saya di sini. Kalau dibanding dengan padahal umur hanya 25 tahun, masih ada ingus saya keluar di sini dulu. Tapi karena tekad yang luar biasa, tekad kita, keinginan kita untuk membangun desa bagaimana caranya. Nah, di sini dulu sejarah desa Anjani ini, di sini kebun tebu semua karena air kurang. Jangankan masalah pendidikan yang dipikirkan, pendidikan ini pun juga pada saat itu namanya SR di sini. Saya masih sekolah pada saat itu SR. Ini sekolah ini pun berdiri tahun 1927. Termasuk Suralaga, bagi payung semua kemari, termasuk almarhum kepala desa Laluanang. Di sini dia SD. Lene Kaimal juga di sini. Kita duluan ada SD yang kita. Jadi kita malu sebenarnya melihat SD itu hanya sendiri berdiri tetap, itu sudah 3 kepala desa, masih SD-nya 1. Nah saya berpikir pada saat bagaimana caranya. Kebetulan saat itu pendidikan masih sekolah hanya 1. Kebetulan pada saat itu dan ada namanya impres. Nah impres, jadi bantuan dari pemerintah, dari presiden kalau tidak salah waktu itu, ya impres itu ya, bantuan presiden. Nah cara kita, nah politik saya dulu, nah di sini ada politik ya, politik saya dulu supaya mendapatkan sekolah ini impres supaya ditunjuk oleh kabupaten, setiap rapat penentuan bangunan sekolah, camat saya didampingi oleh camat-camat lain, sedangkan camat-camat yang lain ini sudah memang kayak saya bersaudara. Jadi kalau ditentukan camat ini mana yang diberi mau mendapatkan impres, desa mana, sebutkan masing camat. Jadi camat yang sebelah Anjani kasih, sebelah Anjani kasih. Sebenarnya mau dia sebut Sukamulya, Anjani katanya. Kenalah kita. Berturut-turut 4 tahun. 4 ya?
4 tahun Anjani ini mendapat impres termasuk Gapuk, SD 2, SD 3, terus yang di Titik Tanah SD 4. Nah itulah pendidikan lega lah perasaan saya. Nah sekarang saya lihat ini gigi kita sudah hampir rompong semua, memakan debu terus saja. Gagal selulu, kita pernah ambil selain itu, ambil debu. Saya pikirkan bagaimana caranya supaya dia harus hilang tanaman tebu ini. Nah pada saat itu ada juga impres dam. Nah saya pikiran tinggal pengairan. Alhamdulillah kita dapat juga dam Anjani, dam Gapuk. Nah sedangkan dam yang di sini ini termasuk Dasar Montong yang diairi adalah Pengendong Kerembong, Suralaga termasuk kena juga dengan Peron Mejuet. Di sini tanahnya sudah luar biasa debunya, kalau mobil liwat sudah kita lihat lagi. Mata kita sudah kurang pada saat itu kecamatan tidak ada pada debunya luar biasa. Itulah pemikiran saya sehingga terjadilah itu menjadi inilah bangunan itu. Memang pada saat kepala desa kedua lalu Sinarep mendirikan dia itu waktu itu dam yang Desa Montong, tapi rata-rata dam kita ada tapi dia pakai kayu semua, pakai kayu kelapa. Kalau banjir musim hujan mulai kemarin dulu ya hanyut. Nah itulah pola pikir kami pada saat itu dengan orang tua memikirkan bagaimana pengairan. Akhirnya kita dapat sampai sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Hilanglah tebu ini sampai sekarang. Kalau ada yang nanam sekedar rupanya kemauannya aja begitu sekarang. Tapi termasuk hilang sudah kalau menurut saya. Alhamdulillah. Bapak-bapak, adik-adik dan saudara semua, rupanya itulah. Nah pada tahun berapa ya? Kedua datang ini. 2000. Datanglah gejolak pada saat itu dari Pancor lari ke Kalijaga. Kalijaga datang kemari, termasuk adik Tuan Guru Haji Ruslan datang ke saya untuk minta tanah itu didirikan menjadi sekolah di situ. Nah itu pada tahun 2000. Kira-kira 2 tahun lagi seorang pun tidak ada yang mau menjual tanahnya untuk tambahan seperti ini. Saya pikir-pikir supaya seimbang dengan apa pemikiran saya di dalam pendidikan, saya terus panggil lagi adik saya Tuan Guru Yuslan ini untuk membayar tanah, untuk membayar tanah kebun rambutan saya di situ, padahal sedang berbuah luar biasa. Tapi demi pendidikan saya serahkan itu. Nah, sesudah itu baru yang di sebelah barat almarhum Kadus Ahmad Jumenah, dia terus menjual, terus langsung ke utara banyak. Nah, itulah pemikiran kita, harus berpikir sebaik mungkin apa sebabnya. Ya. Apa sebabnya saya begini, bukan hanya memikirkan pada diri saya, tidak. Karena masyarakat saya di Anjani ini belum begitu mapan dalam pendidikannya, belum begitu pemikirannya di dalam pendidikan. Karena jarak jauhnya tempat pendidikan ini, jadi banyak anak-anak itu nganggur, tidak dia sekolah. Karena
masalah biaya. Nah, kalau sudah ada sekolah dan segala di sini, jadi saya pikirkan untuk anak-anak yang begini ini, timbang dia nganggur, timbang jauh, jadi masuk ke sekolah di sini dekat. Jadi tidak terlalu banyak biaya. Itulah pikiran saya pada saat itu, sehingga kami itu menyerahkan tanah dan segalanya. Nah, itulah sebagai sejarah Anjani, dan desa di Anjani ini pada saya itu masih kayak di pekarangan itu, kebanyakan kebun padi, pisang aja ya, kebun pisang, gelap luar biasa. Tidak ada listrik, tidak ada apa. Nah, itu sebabnya pada waktu itu pencuri luar biasa. Nah, tapi bagaimana cara kita lagi untuk meredam dia supaya pencuri ini jangan terlalu masuk di desa Anjani ini. Selama saya baru menjadi kepala desa itu, bersama dengan almarhum juga kepala desa namanya Pak Samsudin, pengganti saya. Dia masih menjadi juru tulis istilahnya dulu. Kami ke Penyaong, kalau tidak salah sekitar 4 atau 5 bulan. Pulang kantor kami lari ke sana aja di Penyaong. Ya maaf sini Pak ya. Orang mengatakan saya peminum, dikatakan semacam-macam sama orang, tapi tadi kami bicara, terserah orang bicara apapun, tapi niat dan tujuan saya lain, demi untuk masyarakat. Demi untuk masyarakat. Akhirnya, semua orang-orang yang ada di sana, yang sering keluar untuk mencari rezeki dengan cara tidak halal, sedikit demi sedikit hilang. Nah, begitulah cara saya pada saat saya menjadi kepala desa, sehingga mungkin itulah sebabnya saya sekian lama menjadi kepala desa oleh masyarakat, tidak terlalu membebani mereka. Sampai di masjid, semua masjid di Anjani, wilayah Anjani, saya umumkan juga, tiap malam ronda tidak ada, cukup saya sendiri jalan. Nah, tetap saya jalan malam jam 1, jam 2 di Tete Tanah, itu masih jembatannya bukan jembatan itu, jembatan jelek dulu di sebelah sini. Di situ sering saya tidur sampai pagi, tetapi seorang pun pencuri yang sampai jumpai tidak ada. Tidak pernah saya berdua. Maksud saya, kalau ketemu dengan orangnya, jadi saja bicara baik. Kalau kita orang dua, mungkin dia cerita, namanya orang gituan itu, maling ini, disebut namanya dan tidak senang. Nah, kalau kita disebut nama kita senang. Kalau maling namanya disebut marah dia. Jadi cukup dengan saya kalau ketemu, dan pernah saya ketemu sekali. Suara kelewangnya itu ditarik begini di belakang. Saya langsung ke pagar, duduk sebentar, baru dekat saya senter langsung, siapa? Kelewangnya langsung jatuh begini, kaget. Mau kemana? Saya hidupkan dia. Saya nyambang, siapa suruh kamu nyambang? Kan di masjid sudah saya bilang, saya sendiri yang ronda bukan kamu. Pulang tidur sama istri enak di sana, saya hidupkan dia. Ampun Bapak, ampun katanya. Saya tobat dari sekarang.
tobat saya sekarang. Nah, begitulah cara kita di desa. Dan mudah-mudahan anak-anak kita, pemuda-pemuda ini, Pak Min, tanggung jawablah kepada apa yang dikatakan di situ. Pengurus Sinar Gema Lestari, sinarnya luar biasa, gema suaranya bergema, dan dia akan lestari seterusnya. Pakailah itu.